pengaturan komentar. Nggak bisa komentar ya. Misalnya teman-teman ya kan bertanya, Bang Andit, asam lambung itu semua orang manusia hidup punya nggak? Punya ya, semua manusia yang masih hidup mereka itu punya asam lambung ya teman-teman, punya itu loh. Dan asam lambung berlebih itu tidak hanya untuk orang anxiety ya, tidak hanya untuk orang anxiety. Orang yang tidak anxiety pun mereka juga bisa asam lambungnya berlebih. Makanya kenali, sadari, pahami teman-teman. Kenali, sadari, dan pahami, koreksi diri kamu sendiri. Kamu jangan menyamakan dengan penderita yang lain. Udah, kamu koreksi diri kamu sendiri aja deh. Ya, yang dimaksud orang yang tidak anxiety, bisa nggak asam lambungnya berlebih? Bisa. Ya, itu namanya asam lambung berlebih tanpa kecemasan. Karena orang yang tidak anxiety, apabila asam lambungnya berlebih, mereka tidak cemas. Itu ya. Makanya teman-teman, kenali, sadari, pahami diri kamu sendiri. Saat ini kamu asam lambung tanpa kecemasan atau asam lambung berlebih disertai atau disebabkan dari kecemasan. Coba koreksi diri kamu. Atau kamu punya kecemasan enggak? Kamu serba takut enggak? Kamu serba khawatir enggak? Kamu mikirin penyakit terus enggak? Tingkah laku kamu normal enggak? Itu loh, coba koreksi diri kamu. Ya, itu loh. Misalnya teman-teman bertanya sama saya, Bang Andit, misalnya ya orang yang dikatakan Bang Andit yang tidak anxiety, mereka waras, normal. Tapi apabila asam lambungnya berlebih, kalau minum obat sembuh nggak Bang Andit? Sembuh. Ya, sembuh. Orang yang tidak anxiety, yang normal, apabila asam lambungnya berlebih, dia minum obat sembuh. Minum herbal, sembuh. Jaga pola makan, sembuh. Bahkan mereka tidak ngapa-ngapain, cukup istirahat aja sembuh. Itu loh orang normal. Ya, itu loh. Kalau teman-teman tanya, obat, herbal, terapi, pola makan itu hanya untuk orang waras yang tidak memiliki kecemasan berlebih seperti orang anxiety. Tuh teman-teman. Makanya teman-teman jangan salah paham, jangan kalian berpikir Bang Andit nggak pro dengan obat, nggak pro dengan herbal. Ya, nggak begitu ya. Obat, herbal, terapi hanya untuk orang waras. Kalau orang nggak waras ya percuma. Kalian kalau mau minum obat, waras dulu gitu loh. Kalau kalian nggak waras minum obat, percuma. Ya, yang tadi yang saya jelaskan, anggap ya penderita A dengan penderita B ya. Misalnya orang A dengan orang B. Orang A itu orang waras, orang B orang nggak waras ya. Mereka sama-sama merasakan sensasi pusing. Anggap aja sama-sama pusing deh. Orang yang tidak anxiety mereka merasakan pusing, orang anxiety juga merasakan pusing. Nah, terus mereka datanglah berobat ke dokter yang sama, dikasih obat yang sama. Ya, dan setelah berobat diminum obatnya ya, yang A yang tidak waras ini ya, yang tidak waras orang anxiety diminum obatnya sembuh dia ya, hilang sensasinya. Tapi setelah sembuh mereka tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berkegiatan. Ya, tetap cemas, tetap takut, tetap khawatir, mikirin penyakit. Ya, itu loh, disuruh keluar ke tempat keramaian, gelisah, nggak tenang, timbul sensasi nyesek, gemeter, jantung berdebar, keringat dingin. Ya, terus buat apa kamu ngobatin sensasi pusing sedangkan kamu beraktivitas di luar rumah, realita hidup kumat. Itu loh, beda dengan orang yang normal ya. Di saat dia berobat ke dokter, diminum obatnya sembuh. Setelah sembuh dia beraktivitas lagi, nongkrong lagi, begadang lagi, main futsal lagi sama temen, kerja nggak pulang lagi nyari duit. Iya, bahagia lagi, tanpa mengingat sakit, tanpa memperlakukan dirinya kayak orang sakit lagi. Itu loh teman-teman, beda. Makanya kenali, sadari, pahami ya. Kalian di sini anxiety terkait psikis, mental, kejiwaan. Itu loh, tapi orang anxiety mereka selalu fokus, sibuk ngurusin fisik terus. Percuma kamu ngobatin fisik, percuma. Selama mental kamu nggak bener, percuma. Ya, ngobatin sensasi A, sensasi A-nya sembuh, tetap aja PA. Giliran PA muncul sensasi B, diobatin lagi. Ya, udah diobatin sembuh, tetap aja takut. Itu loh. Ya teman-teman ya.
Bukan berarti saya nggak pro dengan obat. Silakan kamu minum obat, yang penting kamu waras dulu. Iya. Wajar aja orang anxiety habis banyak uang, wajar, karena uangnya itu dipakai hanya untuk ngurusin sensasi doang. Saya juga dulu sama teman-teman, saya juga kayak gitu. Ya, jangan kamu pikir, jangan teman-teman pikir Bang Andit nggak pernah ngobatin lambung, capek. Ya capek, saya ngurusin lambung capek. Ke dokter nggak Bang Andit? Capek. Mau dokter mana? Capek. Saya ke dokter capek, rumah sakit capek, klinik capek, terapi capek, herbal capek, capek semuanya. Dulu. Lah Bang Andit udah ke dokter nggak sembuh Bang Andit? Ya gimana mau sembuh, orang gua PA nggak waras, mau sembuh gimana? Coba kalau gua waras, gua ke dokter sembuh gua. Itu loh. Karena gua nggak waras makanya nggak sembuh-sembuh, itu loh. Bukan berarti dokternya nggak bagus gitu loh. Makanya dulu dokter itu ngerujuk gua ke poli jiwa. Sampai saya datang ke dua psikiater yang berbeda. Obatnya diminum Bang Andit? Nggak diminum sama saya. Tuh loh. Saya sampai mikir, kenapa saya kok dirujuk ke poli jiwa ya, psikiater ya? Padahal saya tuh sensasi di badan saya tuh luar biasa teman-teman. Luar biasa. Serem pokoknya dah. Ya sama lah kayak teman-teman lah. Ya horor lah intinya, sensasi itu horor, menyiksa, menderita, menakutkan, menyakitkan. Itu loh. Kok sama dokter dirujuk poli jiwa gitu loh. Bingung saya. Ya dulu pertama kali saya kena anxiety itu saya nggak tahu kalau saya bermasalah di mental tuh nggak tahu. Makanya saya fokus ke lambung, ya ngurus ke sensasi, jaga pola makan, itu loh, minum herbal, terapi, berobat, belum yang apotek hidup ya kayak lidah buaya, daun antanan, daun binahong. Wah pokoknya tetek bengek deh segala macem. Ya tetek bengek. Itu loh sampai rebus-rebusan. Sembuh enggak, bukannya sembuh malah tambah PA, tambah nggak waras. Makanya sekarang saya tanya orang anxiety yang pakai metode pola makan, waras nggak kalian sekarang? Waras nggak? Itu aja. Nggak sadar ya tingkah laku perilaku kalian tuh nggak waras terkait pola makan. Yang metode pola makan, orang anxiety diajarin metode pola makan, ya salah ya. Yang ngikutin PA ya kan, yang ngajarin juga PA, sama-sama PA. Ya, metode pola makan, ngajarin metode pola makan itu yang bener ngajarin orang yang waras. Orang yang nggak waras jangan diajarin metode pola makan. Yang ada takut makan dia. Karena orang nggak waras ini, orang anxiety, asam lambung berlebih itu bukan karena salah makan. Ya, tapi dari cemas, takut, khawatir cara berpikirnya. Itu loh teman-teman. Iya, orang anxiety diajari metode pola makan. Kalian udah mantang makan aja asam lambung berlebih terus kan? Kalian udah jaga pola makan, sensasi tetap dirasakan kan? Itu loh. Nggak ada takut makan. Tuh loh teman-teman, beda ya teman-teman. Saya berani katakan, saya berani bicara karena ini dari pengalaman pribadi saya. Itu loh. Ya, silakan kalau teman-teman merasa lebih baik dengan metode pola makan silakan. Tapi dulu yang saya rasakan, apabila di saat saya menggunakan metode pola makan, mantang makanan, yang ada saya malah takut makan, nggak bisa menikmati makan, nggak punya selera makan. Ya, kayak orang nggak waras deh pokoknya deh. Makan itu nggak bisa dinikmatin. Mau makan aja mikir, ini boleh nggak, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Itu loh, giliran kumat yang disalahin makanan, ya padahal yang salah otaknya nyalain makanan, nggak ada rasa bersyukur. Ya, badan kurus, diledek sama temen kurus, takut. Badan kurus, ke acara keluarga, jadi nggak percaya diri, minder, nanti kok dibilang kurus gimana, nanti kok dibilang pucet gimana. Giliran mau bangkit, mau makan normal, apa aja mau dimakan, nggak berani, takut. Itu loh. Sebenarnya teman-teman ya dari pengalaman saya ya, orang anxiety itu sebenarnya mereka itu sehat loh. Mereka sehat. Mereka tuh hanya salah respon aja, cara sikap, cara respon mereka yang berbeda, terlalu berlebih, terlalu over. Ya, dia seakan-akan tuh dirinya itu menggunakan mode siaga, antisipasi. Itu menganggap
banyak ancaman, ya, banyak ancaman, banyak ancaman. Mode tegang lah, intinya mode tegang. Ya, salah respon aja, cara sikap kalian yang salah. Coba teman-teman yang dulu hobinya olahraga, main futsal, bulu tangkis, basket, badminton. Waktu kalian waras sebelum kena anxiety, kalian kalau olahraga ya, main basket, badminton, futsal, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kamu batinkan? Yang dibatinin apa? Happy, bahagia, ngumpul sama temen, pengen yang menang, pengen main bagus, pengen cari keringat. Kan gitu. Otaknya gitu. Ya, gak mau kalahan, pokoknya harus menang. Ya, giliran kena anxiety, kalian diajak olahraga bareng sama temen, apa saat ini yang kalian pikirkan dan batinkan? Apa? Takut pingsan, gak boleh capek. Nanti kalau kumat gimana? Nanti gini-gini gimana? Selalu melemahkan diri sendiri. Itu loh, itu dari olahraga aja. Dari apa? Dari kendaraan deh. Dulu kalian hobinya touring, naik motor, naik mobil, jalan jauh, touring keluar kota. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian batinkan? Asik, seru, enak, ya kan? Bahagia, jalan-jalan, pergi jauh, pokoknya seneng-seneng. Kan gitu, bareng sama temen, sama klub. Coba sekarang setelah kena anxiety, kalian diajak touring, naik motor, naik mobil, jauh keluar kota. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian batinkan? Aduh jauh, nanti kalau kumat gimana? Nanti kalau kenapa-napa gimana? Aduh nanti makannya bagaimana? Ya, itu dia. Apalagi ODGJ di pinggir jalan. Dulu kalian sebelum kena anxiety ngeliat ODGJ di pinggir jalan, biasa aja melengos. Ya, banter-banter kamu cuma ngebatin, ya Allah kasihan amat nih ODGJ, keluarganya kemana sih? Udah lewat ya, angin lalu, udah kamu gak mikir lagi. Coba setelah kena anxiety, ada ODGJ pinggir jalan, apa sikapmu, responmu? Aduh, nanti kalau gua kayak gitu gimana? Aduh, dulu orang ODGJ ini ngerasain kayak gua dulu apa enggak? Itu, jangan-jangan ntar gua kayak gitu lagi. Kepikiran terus. Ya, akhirnya jadi cemas, jadi panik. Apalagi tempat berlibur, mall, pantai, apa puncak atau apa. Ya, dulu teman-teman yang perempuan, ayo dong berlibur dong ya, aku tuh stres. Ngurusin rumah, ngurusin anak-anak, aku tuh stres, aku tuh capek. Aku tuh pengen refreshing, ayo kita liburan yuk. Nginep di villa yuk, nyewa villa yuk, ke puncak. Ya, dulu dia berpikir ya, menghilangkan stres dengan cara berlibur. Coba setelah kena anxiety, kalian pergi berlibur. Ya, yang ada malah makin stres. Ya, coba deh, apalagi cara respon sikapnya. Dulu kalian hobinya, senengnya apabila ada teman, ada saudara, ada keluarga datang ke rumah, bertamu, kamu seneng. Menghargai, ada teman datang ke rumah, dihargai, diajak ngobrol. Ya, dihidangkan kopi, makanan, diajak ngobrol, seru. Ya, setelah kena anxiety, coba kalau ada teman datang, keluarga datang, apa responmu? Ya elah, ngapain sih datang? Malah berpikir bagaimana caranya biar mereka nggak jadi datang. Apalagi, makanya saya bilang orang anxiety itu salah ininya doang yang salah. Kalian tuh sehat, kalian tuh menyakiti diri sendiri dengan cara berpikiran negatif, buruk. Itu aja. Menganggap semua itu ancaman. Menganggap semua itu ancaman. Ya, namanya orang anxiety. Selagi masih ada duit mah udah keras kepala ke fisik kayak terus diobatin dah. Modal sekalian udah orang kayak gitu. Hah? Lu orang marketing lu denger, ya. Marketing lu denger. Ya, kalau marketing kan bahasanya gini. Gimana nggak cemas? Orang kalian merasakan sensasi, makanya kalau ada sensasi diobatin biar nggak cemas. Udah koreksi diri kamu, obatin itu sensasinya. Setelah diobatin sembuh sensasinya, cemas gak lu? Berani kerja nggak lu? Berani keluar rumah nggak lu? Itu aja. Ya, yang marketing gitu kalau udah kena anxiety juga PA juga dia. Ya, saya kasih tahu gitu loh. Nggak gampang. Saya tahu, saya ngomong seperti ini, saya tahu teman-teman beratnya seperti apa, menderitanya apa, seperti apa. Jangan sampailah teman-teman seperti saya. Habis dulu uangnya teman-teman, habis uang dulu baru sadar.
Ya tapi nggak apa-apa, teman-teman yang nggak percaya dengan saya, monggo silakan. Ya, saya pengen tahu seberapa kuatnya aja duit kamu untuk ngobatin fisik kamu, itu aja. Ya, saya di sini hanya berbagi pengalaman aja. Jangan teman-teman pikir saya nggak minum herbal, ya, nggak berobat, nggak ngurusin lambung, capek. Makanya saya dengerin orang-orang lambung ngomong tuh capek, pengeng, kuping saya tuh pengeng gitu loh. Disangkain saya nggak pernah ngobatin lambung, capek. Beda bro, ya, sakit lambungnya orang waras sama sakit lambungnya orang anxiety beda. Banyak di luar kok orang yang sakit lambung, tapi waras, dia pergi kemana-mana berani, makan apa aja berani. Ya, sakit lambung mereka, tapi waras, berani kemana-mana. Tetangga meninggal nyelawat mereka. Coba sakit lambungnya orang anxiety. Karena sakit lambungnya orang anxiety, ya, lambungnya sakit karena imbas dari mental kita. Selalu cemas, takut, khawatir, menyebabkan asam lambung berlebih, berimbas terhadap lambung. Lambung itu imbas, korban. Tapi teman-teman orang anxiety kalau ditanya sakit apa, jawabnya sakit lambung. Ya, lucu gitu loh. Bukan sakit lambung, lu PA, bukan sakit lambung. Ya, dulu hobinya makan nasi padang, menunya rendang, ya. Cara berpikir kamu tentang rendang apa dulu? Enak, nikmat, makanan kesukaan, favorit, kurang nambah, selesai makan kenyang, bersyukur. Coba sekarang kena anxiety dikasih rendang, apa pikiranmu? Pantangan, takut kumat, takut sensasi, makin lambung makin parah. Nah itu, nyalahin rendang, ya salah otak lu. Ya, nggak apa-apa teman-teman, ya silakan. Banyak kok mentor-mentor lambung, dia memberi edukasi, ya, dengan tegasnya dia mengatakan anxiety sembuh apabila lambungnya diobatin. Silakan mau ikutin aja. Ada yang mengatakan mentor yang dengan metode pola makan. Silakan, itu hak dia. Saya juga punya hak untuk bicara menurut dari pengalaman saya. Tinggal kalian mau ikutin apa enggak, itu aja. Ya. Ya, sekarang saya tanya, ya. Siapa di sini yang udah menggunakan metode pola makan, minum obat herbal, tapi masih takut sendiri di rumah, masih takut mandi, masih takut pergi keluar rumah, keramaian, masih takut jalan jauh? Siapa? Terus buat apa lu mantang makan, ya, minum obat, buat apa? Nggak percaya sama saya? Coba aja teman-teman, sebulan, saya kasih waktu sebulan, kalian mantang makan, minum obat, ya. Di saat badan kamu udah enak, makasih, stop, nggak usah give, makasih, cukup, makasih. Jadi di saat badan kamu udah enak, ya, kamu mantang makan, minum herbal, sampai seenak-enaknya badan kamu deh, ya, sampai kamu menyatakan badan saya enak nih. Kalau udah enak kan udah sembuh kan? Ya udah, kalau udah enak udah sembuh, ya udah hidup normal. Masa lu nggak bisa sih? Ya, ada tetangga meninggal nyelawat sana, ya, kerja sana, tanpa mikirin harus bawa bekal, tanpa mikirin gelisah, nggak tenang. Ya kalau udah sehat kan gitu. Kalau udah sehat sana, jalan-jalan lagi, berlibur sana, bahagia lagi, olahraga lagi, nongkrong lagi, begadang lagi, itu aja. Terus buat apa kalian sebulan ngurusin fisik, ngurusin lambung, jaga pola makan, giliran gua ajak keluar rumah kumat lo. Buat apa? Sadar nggak? Makanya saya bukannya kenapa-napa teman-teman. Saya bicara gini biar teman-teman tuh paham gitu loh. Maaf, sambil makan es oyen ya, keburu cair. Intinya obat herbal, ya, obat herbal mantang makan hanya untuk orang waras. Orang waras apabila asam lambungnya berlebih, dia minum obat sembuh, minum herbal sembuh, jaga pola makan sembuh, bahkan istirahat aja sembuh. Kok bisa sembuh? Ya iya, waras dia. Terus orang waras apabila asam lambung berlebih minum obat sembuh, bisa beraktivitas lagi nggak bang? Ya bisa. Normal dia, begadang lagi, nongkrong lagi, nggak inget sakitnya, ya nggak inget sakitnya, nggak memperlakukan kayak orang sakit lagi, kerja lagi, cari duit, ya kan?
Otaknya cuan, 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 nyari duit, gimana caranya nyari duit buat keluarga. Otaknya itu orang waras. Sadar dong teman-teman. Apalagi saya kalau nonton komal-komalan ya, banyak banget orang anxiety itu, sesama penderita anxiety bikin room ya, komal-komalan ya, kuat-kuatan ngeluh ya, yang satu takut mati, yang satu takut gila, yang satu takut pingsan, yang satu lagi ngerasain mencret, yang satu lagi ngerasain sering ngencing, yang satu lagi ngerasain kembung. Udah keluh-keluhan dia. Orang kayak gitu gacor di medsos aja, gacor di komal. Coba suruh realita hidup, pelangak pelongo. Orang-orang kayak gitu pelangak pelongo. Iya, pelangak pelongo. Tapi kalau di komal, kayak orang waras dia. Kayak orang waras. Ya, bangga gitu menceritakan ketololan diri sendiri. Ya, mereka kasihkan gitu loh, sampai lupa namanya realita hidup. Itu loh. Ya teman-teman ya, realita hidup hanya untuk orang waras teman-teman. Hanya untuk orang waras. Karena dulu kalian, waktu waras dulu kalian fokus realita hidup. Kamu bisa menikmati realita hidup. Ya, tapi setelah kamu nggak waras ya, kamu berada di dalam kehidupan penyakit. Ya, kerjanya apa di dalam kehidupan penyakit? Yang ngeluh, meratapi nasib, penderitaan, mikirin penyakit, mikirin sensasi, bahas penyakit. Ya, mikirin mati. Nah itu. Orang yang berada di dalam kehidupan penyakit mana bisa menikmati realita hidup. Coba suruh nikmatin, kalau nggak pelangak pelongo, jengkang-jengkang orang kayak gitu. Ya, itu loh. Orang anxiety kalau diajak ngobrol masalah realita hidup, ngomongin pekerjaan lah, ngomongin yang lain-lain lah, nyambung dia, nggak nyambung dia. Ya, pelangak pelongo. Tapi kalau diajak ngomong tentang anxiety, wah, udah. Ya, saya ngomong kayak gini biarin. Kalau ada yang merasa tersakiti omongan saya, biarin. Niat saya baik, biar teman-teman itu bisa menikmati realita hidup lagi sana. Bikin bahagia keluarga kamu. Ya, yang kamu saat ini nggak bekerja lagi, cari uang buat ngasih orang tua. Ya, buat biaya sekolah anak, ajak jalan lagi anak-anak kamu, liburan sama keluarga. Itu loh. Biar kamu bisa menikmati hidup. Itu teman-teman, coba kapan kalian terakhir jalan-jalan dengan keluarga? Walaupun Bang Andit aku udah jalan-jalan sama keluarga, bisa bahagia nggak lu gitu loh? Terakhir bahagia kapan lu nya? Itu loh teman-teman ya. Saya lebih baik omongan saya kasar, pedes, nyakitin ya, daripada saya ngomong halus ujung-ujungnya duit ya. Banyak di sini orang anxiety dimanfaatin sama oknum-oknum yang berkedok pengedukasi ya. Ngasih edukasi tapi apa-apa berbayar, telepon bayar, ya konsul bayar. Ada yang bulanan lah, ada yang setiap telepon lah. Orang-orang itu jahat banget bro. Ya teman-teman ya. Ya wajar sih orang anxiety banyak yang manfaatin. Karena otaknya orang anxiety berani bayar berapapun yang penting sembuh. Saya mau tanya, emang ada orang yang bisa ngobatin orang anxiety, nyembuhin orang anxiety? Pengen tahu saya batang hidungnya kayak siapa, kayak gimana? Ada orang yang bisa ngobatin anxiety? Pengen tahu saya. Gitu loh. Nggak ada satupun orang yang bisa ngobatin anxiety-mu. Nggak ada satupun obat yang bisa ngobatin anxiety-mu. Karena anxiety itu ulah dari kamu berpikir bro. Ini lu bro, yang bisa ngobatin lu ya diri lu sendiri. Ya misalnya teman-teman ngikutin edukasi dari mentor, ngikutin yang dikatakan mentor, akhirnya teman-teman praktek, berjuang, semangat, akhirnya teman-teman berhasil bisa menikmati hidup, teman-teman berhasil terlepas dari anxiety. Terus siapa yang ngobatin? Mentornya? Bukan, ya diri lu sendiri gitu loh. Ya masa dengan jumawanya saya sebagai pengedukasi saya katakan, oh itu sembuh karena saya, oh sembuh karena saya. Ya jangan kayak gitu dong. Ya, tuh teman-teman ya, obatnya udah diri kamu sendiri. Nggak ada lagi anxiety, nggak ada lagi obatnya. Ya, nggak percaya omongan saya, coba kamu ke dokter, kamu tanya aja, kamu tanya dokter coba. Kalau kamu nggak percaya, minta sama dokter, dok saya minta obat anxiety dong dok, gitu aja, to the point aja langsung, biar kamu percaya. Ya teman-teman, takut berita duka, takut nyelawat,
Ya, coba kamu ke apotik. Kalau kamu nyari obat, kamu ke apotik. Apotik tuh sarangnya obat. Ya, bilang sama mbak-mbaknya, Mbak, saya mau beli obat dong. Saya kalau nyelawat takut, ada nggak obatnya biar berani? Kalau ada, borong. Ya, apalagi, Mbak, saya takut Mbak pergi ke masjid atau ke gereja biar berani. Ada nggak obatnya biar berani ke gereja ke masjid? Kalau ada, borong sana. Itu loh. Karena obat anxiety itu nggak ada wujudnya, nggak ada fisiknya. Obatnya itu praktekmu, ya, praktekmu. Kalau kamu mau minum obat, ya udah kamu lakukan apa yang kamu takutkan. Kamu takut ke gereja. Kalau kamu latih berangkat pergi ke gereja, artinya kamu minum obat. Kamu takut ke tempat keramaian, kamu datengin ke tempat keramaian, latih sana. Kalau kamu datang ke sana, artinya kamu minum obat. Itu loh. Semakin banyak kamu latih terus, artinya semakin banyak minum obatnya. Memang semua butuh proses. Makanya banyak orang anxiety, mereka kalah mentalnya di saat mereka mau bangkit. Ya, Bang Andit, aku takut keluar rumah, apalagi ke tempat keramaian. Aku udah setahun gak keluar, Bang Andit. Tolong aku, Bang Andit. Ya udah, latih keluar rumah. Oh gitu ya, Bang Andit. Dilakuin sama dia. Sensasinya makin parah, horor. Sensasinya horor. Sampai napas tuh udah di leher, ya kan? Gemeter, berdek badan, jantung berdebar, keringet dingin, gelisah, nggak tenang, pengennya pulang. Akhirnya pulang deh. Ngomong lagi, Bang Andit, aku tadi keluar rumah panik attack, Bang Andit. Aku trauma, aku kapok, Bang Andit. Nah, modar, orang-orang kayak gitu modar. Itu loh. Yang seharusnya latih terus. Sampai kapan? Sampai lu lupa bahwasannya lu pernah takut keluar rumah. Lupa bahwasannya lu pernah takut keramaian. Itu loh. Semakin lu latih, bro, nanti mode siaga, mode ancaman kamu akan semakin luntur, lama-lama menghilang, berangsur menghilang. Kalau udah hilang mode ancamannya, ya udah lu tinggal keluar. Nongkrong tinggal nongkrong kayak dulu lagi. Kalau masih ada mode ancamannya, lu mau keluar aja udah mikir. Itu loh. Ya, teman-teman ya. Dulu kamu makan tinggal makan, minum tinggal minum, mandi tinggal mandi, tidur tinggal tidur, main tinggal main. Kenapa saat ini apa-apa diawali dengan ritual mikir? Ritual dulu, mikir dulu. Ya, teman-teman ya. Ayo dong teman-teman. Terus juga ada banyak teman-teman anxiety, Bang Andit, aku udah bisa bekerja, berlibur, bermain, jalan-jalan, aku udah bisa bahagia, Bang Andit, ya. Aku udah bisa ceria, aku udah aktif lagi, Bang Andit, ya. Tapi kenapa ya, Bang Andit, aku kok sering kumat kalau ada sensasi, masih masih suka ngerasain sensasi. Nah, itu orang-orang yang masih suka hobinya melabelkan dirinya itu masih anxiety. Ya, mereka sulit, ya, tidak mau melepas gelar anxiety-nya. Apa-apa dikaitkan dengan anxiety aja terus. Ya, udah bisa beraktivitas, kegiatan, ya, giliran ada sensasi mengatakan kumat anxiety-nya. Ya janganlah, karena sensasi itu selagi kita masih hidup, wajar kita pasti rasakan. Bedanya kalau kamu sudah terlepas dari anxiety, di saat kamu merasakan sensasi, kamu tidak akan cemas. Ya, pertanyaan saya, dulu kalian waktu waras sebelum kena anxiety, kalau merasakan sensasi, cemas nggak? Ya, dulu kalian diare aja kerja kok, bro. Batuk aja lu ngerokok kok, bro. Ya nggak? Sariawan aja lu makan pedes, bro. Ya nggak? Nggak takut lu, nggak cemas lu. Apa, sensasi apa aja dulu yang kalian rasakan? Banyak, dari pusing, sakit leher, radang, sariawan, mulut asem, hidung mampet, hidung panas, mata perih, ya, kesemutan, kembung, diare, anyang-anyangan, sering ngencing, jarang ngencing, susah BAB, mencret, ya kan? Apalagi dari jongkok berdiri kunang-kunang. Dulu ngerasain semua, bro. Tapi lu gak cemas. Kenapa saat ini apa-apa serba cemas? Ngelihat uban aja lu dulu mikir, aduh uban gue banyak, bro. Otak lu kemana? Minimarket beli semir rambut. Ya, biar gak kelihatan ubannya. Dulu cara berpikir lu gini, gitu. Giliran kena anxiety, ngelihat uban, mikir, aduh ya Allah, ini ujung-ujungnya mikirnya ya, apa-apa dikaitkan ada yang aneh-aneh di muka ada yang aneh-aneh di tubuh, mikirnya aneh-aneh. Udah deh semuanya dah. Dulu di depan kaca mikirnya
dandan yang cantik, sisir rambut biar ganteng, kena anxiety depan kaca, kerjanya melet-melet udah kayak sapi. Iya, akhirnya matokin, kalau udah sembuh dari anxiety artinya lidahnya nggak warna putih, ya warnanya merah. Coba lu cek no RT lu sono, lingkungan lu cek aja lidah-lidahnya sono. Ya teman-teman ya, ayo dong. Kasihan orang anxiety hidupnya, kalian bikin susah sendiri sih. Orang kalian tuh sehat kok, sebenarnya orang anxiety tuh sehat. Jangan nyaman teman-teman nonton konten anxiety, jangan nyaman. Nyamannya kamu nonton konten anxiety itu jebakan. Jebakan. Orang kalau udah nyaman nonton konten anxiety atau lagi komal-komalan anxiety, udah dia akan lupa dengan realita hidup. Yang seharusnya udah, kalau emang kalian udah sadar, udah paham, udah ngerti, udah sadar diri, sana realita hidup. Itu loh, kurangin main handphonenya. Kurangin main handphonenya, fokus realita hidup sana. Jangan cuma asik komal-komalan, nonton live anxiety ya. Kerjaannya cuma komentar ngeluh, habis ngeluh nanya mikir, ngeluh nanya mikir, ngeluh nanya mikir, nggak terasa 1 tahun. Masih aja diulangin, nanya ngeluh mikir, nanya ngeluh mikir, nggak terasa 2 tahun. Nanya terus, nggak terasa 10 tahun. Ya. Sana coba yang udah paham, sudah sadar, udah puasa gadget dulu deh. Gak usah buka-buka konten anxiety, percaya sama saya. Boleh main TikTok, boleh, yang penting ganti akun. Riwayatnya jangan riwayat tentang anxiety. Udah kamu TikToknya yang waras-waras aja lah. Ya, yang waras-waras aja. Ya kan anxiety seperti mantan, bro. Ya, anxiety itu seperti mantan. Kamu dulu pacaran sama cewek, putus, ya, putus sama pacarmu. Setelah putus di dalam hidup keseharian kamu, kerjaannya bahas mantan, mikirin mantan, ngeluhin mantan, ya kan, nginget mantan. Handphone dipakai buat nonton, lihat foto mantan, lihat video mantan. Pertanyaan saya, bisa nggak kamu ngelupain mantan kalau kamu seperti itu? Nggak bisa, malah semakin sakit kamunya, semakin sakit hati kamu. Ya sama seperti anxiety. Ya kamu mau terlepas dari anxiety, ya terlepas dari anxiety, tapi kamu dalam keseharian hidup kerjaannya bahas anxiety, mikirin anxiety, ngeluhin anxiety, handphone dipakai nonton komal anxiety, dipakai konten anxiety, dipakai buat komunikasi sama orang anxiety. Ya gimana lu mau sembuh dari anxiety? Orang keseharian lu bahas terus. Itu loh. Ya, kalau mau move on bagaimana? Ya lupakan, jangan diingat, jangan dibahas, jangan dipikirin. Alihkan realita hidup sana, persibuk diri kamu, aktivitas, kegiatan. Itu, orang anxiety musuh terbesarnya selain cemas dan takut, dia itu apa? Males. Orang anxiety musuh terbesarnya males. Selain cemas dan takut tuh males. Males gerak. Udah, senangnya berdiam diri, menyendiri, meratapi nasib, penderitaan, main handphone, udah. Ada temennya Japri ngechat, "Hey Cin, gimana Cin hari ini? Lagi ngerasain sensasi apa?" Udah dah, gacor deh keluhan, chat-chatan. Asik akhirnya jadi telepon-teleponan, ya kan? Main keluhan. Anaknya, "Mah, ayo mah, itu temen aku kemarin liburan berenang mah, aku pengen berenang mah." Udah nak, nggak usah berenang, di rumah aja. Anaknya ngajak berenang nggak dikasih, ya nggak mau dianya. Anaknya disuruh di rumah. Nah, di rumah anaknya ngeliat emaknya komal-komalan, bahas orang anxiety gitu loh, bahas anxiety. Aneh gitu loh. Yang seharusnya udah lu nggak usah komal, sana ajak anak lu berjalan, berlibur sana, berenang sana, kuliner sana, muter-muter naik motor sana. Orang anxiety sih kayak orang kebanyakan duit sih, gue pikir kayak gue dulu kayak orang kebanyakan duit. Ya, pengen sembuh instan gitu, pengennya. Berpikir uang bisa ngobatin dia, nggak bisa. Lebih baik uang kamu pergunakan ke hal yang positif. Ya, daripada lu beli herbal ratusan ribu, kemudian lu beli bensin 10.000 1 liter, lu pakai buat muter-muter alun-alun, ajak anak istri lu. Ya, duitnya lu pakai nonton bioskop, lu pakai berenang, lu pakai nyewa villa nginep.
Lu pakai yang bermanfaat lah, yang positif, yang bikin lu bahagia. Jangan lu harap berpikir ngeluarin duit ratusan ribu buat herbal sembuh. Ya lu beli aja coba. Lu beli aja. Habis lu beli, lu minum, habis itu lu nyelawat sana. Kumat nggak lu? Itu loh teman-teman. Hilangkan di otak kalian itu berpikir ada orang yang bisa ngobatin, ya. Ada obat yang bisa ngobatin. Hilangkan, nggak ada. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir pengen sembuh instan, minum obat sembuh gitu. Ya, dipijet-pijet sembuh gitu, ya. Lo mah. Ya. Obatnya diri kamu sendiri, ya. Saya ngomong kayak gini pasti banyak yang pro dan kontra, banyak, ada yang suka, ada yang benci. Ya biarin aja. Ya, biarin aja. Apalagi mentor-mentor bakul obat, mentor lambung, pola makan, ngeliat saya live tuh kesel banget ya, biarin aja. Saya nggak pernah ganggu dia live kok, biarin aja. Tuh loh teman-teman, ya saya cuma pengen menyadarkan teman-teman, jangan sampai kalian tuh habis uang dulu, harus hancur berantakan keluarganya dulu, baru sadar bangkit. Mumpung ada istri kamu, suami kamu, anak kamu, orang tua kamu itu loh, bangkit gitu loh, bahagiakan mereka gitu loh. Sesekali itu kamu lihat, tatap itu wajah anak kamu itu loh. Ya, kamu sebagai seorang ayah, suami, tugas tanggung jawab kamu itu apa? Kamu sebagai ibu, sebagai istri itu tugas tanggung jawab kamu itu apa? Ya, ayo dong bangkit teman-teman. Jangan mau kalah terus sama anxiety. Anxiety itu cuma bohongan. Ya, pikiran aja ini mah bohong ya. Bohong, kamu jangan percaya. Jangan percaya. Itu loh, emang kamu akan dibikin selalu melemahkan diri kamu sendiri. Kamu akan disuruh dibikin lemah terus, serba nggak bisa. Iya, makanya kan lucu ya orang anxiety yang laki-laki, brewoknya serem. Iya, mukanya serem, brewoknya serem, keluar rumah takut. Badannya tatoan, dada segala macem, naik motor takut. Ya, anting, piercingan kemana-mana. Ada orang datang ke rumah takut. Ya, nggak sesuai. Padahal dulunya jagoan mereka itu semua. Jagoan semua mereka, nggak ada takutnya. Kena anxiety, udah, nggak ada nyalinya, udah. Nggak ada harga dirinya. Itu loh. Dilatih lagi teman-teman, ditata lagi. Ya, ditata pelan-pelan, sedikit-sedikit. Latih itu loh. Jangan berharap instan. Ya, dilatih lagi, ditata lagi dengan praktek kamu. Itu loh, jangan ditargetin juga. Bang Andit saya nargetin sebulan sembuh. Jangan, udah kamu fokus aja realita hidup. Bagaimana kamu bisa menikmati hidup. Kalau kamu sudah bisa menikmati hidup, kamu akan mengerti arti kesembuhan. Sekarang saya tanya, arti sembuh dari anxiety apa sih? Coba kalian jawab dengan hati kalian sendiri. Arti sembuh dari anxiety yang kalian maksud itu apa? Coba jawab dulu pakai hati. Apa arti sembuh dari anxiety menurut kalian apa? Apa? Teman-teman mengartikan sembuh dari anxiety artinya tidak ada sensasi. Makanya kalau ada sensasi harus diobatin. Karena kalau sembuh dari anxiety itu nggak ada sensasinya gitu. Ya, siapa yang berpikir kayak gitu? Apalagi ada yang berpikir sembuh dari anxiety artinya tidak ada cemas dan takut gitu. Ya, saya jawab dulu bro ya. Arti sembuh dari anxiety itu bukan berarti kita tidak merasakan sensasi. Tetap kita merasakan sensasi. Suatu saat kita juga akan merasakan sakit. Tetap kita bisa sakit. Hanya saja cara sikap kita, respon kita aja yang berbeda. Sikap dan respon yang berbeda. Apabila kita sudah terlepas dari anxiety, di saat kita merasakan sensasi sudah tidak cemas. Di saat kita sakit sudah tidak cemas. Kayak teman-teman dulu, waktu waras dulu sakit cemas nggak? Ya, ada kok yang laki-laki udah sakit, tetap ngerokok, ngopi kok, tetap begadang kok, sembuh-sembuh. Ya, itu loh. Dulu waktu sakit kalian nggak mantang kok, makan aja yang ada di meja, sembuh. Ya, apa teman-teman mengartikan sembuh dari anxiety artinya nggak ada cemas dan takut? Nggak bisa bro. Selagi lu masih hidup pasti lu punya naluri cemas, takut, khawatir, gelisah, nggak percaya diri. Itu semua naluri.
Naluri manusia, semua manusia itu punya rasa cemas dan takut. Anak saya yang umur 4 tahun aja punya cemas takut dia. Itu karena naluri itu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Nanti cara sikap respon kamu setelah kamu berhasil terlepas dari anxiety, di saat kamu cemas, kamu mampu merubah cemas menjadi tenang. Di saat kamu sudah terlepas dari anxiety, kamu bisa merubah takut menjadi berani kayak dulu lagi. Dulu kan kalian seperti itu. Sedih kamu bisa rubah jadi bahagia. Marah kamu bisa rubah jadi sabar. Sama sebaliknya, dari sabar bisa kamu rubah jadi marah. Bisa. Dari cemas menjadi tenang, kamu bisa merubahnya. Dari tenang kamu juga bisa rubah jadi cemas. Itu dia. Ya. Intinya teman-teman, selagi kamu masih anxiety, kamu akan dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Tapi orang yang sudah berhasil terlepas dari anxiety, mereka mampu mengendalikan pikiran dan perasaan. Itu. Orang anxiety mereka yang dikendalikan, tapi yang udah sembuh mereka yang mengendalikan. Itu loh teman-teman. Ya. Ayo dong teman-teman. Apa teman-teman? Sembuh dari anxiety, nggak ada sensasi, mayat dong lo. Ya, yang nggak punya sensasi mayat bro. Selagi lu masih hidup, lu bakalan ngerasain sensasi. Kalau lu tanya, Bang Andit udah sembuh dari anxiety, udah terlepas dari anxiety, Bang Andit masih suka sakit? Ya sakit, kalau lagi sakit. Merasakan sensasi Bang Andit? Merasakan. Terus apa yang dilakuin Bang Andit? Ya minum obat. Lo kok minum obat Bang Andit? Sedangkan Bang Andit ngajarin orang anxiety nggak minum obat. Beda bro, gue udah waras, kalau lu belum waras, gitu aja. Karena setelah gue minum obat sembuh, ya gue realita hidup lagi. Itu loh. Ya, beda sama orang anxiety. Minum obat sembuh, ya tetap aja innalillahi wa innalillahi rojiun, kumat langsung. Udah sembuh, minum obat ya kan, diajak keluar takut, cemas, sensasi muncul. Itu loh teman-teman ya. Percuma kamu ngobatin fisik kalau kamu tetap tidak bisa menikmati realita hidup. Ya, percuma gitu loh. Percuma. Ya terserah teman-teman, masih keras kepala anxiety yang diobatin fisik, ya obatin aja sana. Nggak ada salahnya kok dicoba. Ya selagi banyak bro yang jual, selagi banyak yang jual, yang menjanjikan, selagi lu masih banyak uang, ya silakan aja. Ya. Padahal teman-teman dulu menikmati realita hidup gampang ya. Nggak minta solusi, nggak minta cara. Udah kamu melakukan realita hidup dengan cara kamu sendiri. Ya, dulu kamu hobinya apa? Kuliner ya. Aduh, koneksi tidak stabil. Hobinya kuliner, hobinya jalan-jalan, touring, hobinya olahraga. Ya, hal mudah dulu buat kamu tuh hal mudah. Kenapa mudah? Karena kamu waras. Setelah kamu gak waras melakukan hal tersebut, susah. Coba yang gak waras olahraga sana. Gampang emang, susah. Kuliner lagi sana, susah. Kenapa susah? Karena dia selalu menakuti diri sendiri, menganggap itu semua ancaman. Tuh loh. Orang anxiety kenapa nggak bisa bahagia? Gimana nggak mau apa? Gimana mau bahagia? Orang kalian hidup diselimuti rasa takut kok. Kenapa orang anxiety nggak bisa seneng ceria? Hidupnya diselimuti rasa cemas. Orang anxiety ya, di sekeliling orang bahagia aja kalian sedih kok. Di sekeliling orang seneng aja kalian takut kok. Ya. Ini yang laki-laki ya, yang masih muda, yang hobinya nongkrong begadang. Ya, dulu lu ya sampai ribut sama mak lu. Etong ya kan? Lu bocah kerja kagak, keluyuran mulu malam, begadang mulu lu tong gitu loh. Hidup sehat apa tong? Bagian baik mak. Kagak bisa tidur mak, enakan nongkrong mak. Ya. Dulu gede-gedein nongkrong lu. Giliran kena anxiety diajak nongkrong takut. Giliran nongkrong pelangak-pelongo. Ya, gelisah nggak tenang pulang. Akhirnya apa? Cuma meratapi nasib, ya Allah, hidup gue begini amat ya Allah.
temen gua enak banget, kenapa dia nggak ngerasain kayak gua ya Allah, kenapa harus gua ya Allah, gitu, begitu doang. Karena cara berpikir udah beda bro. Dulu lu berpikir bermindsetnya nongkrong itu asik, seru, ngumpul sama temen, cekakak cekiki, giliran kena anxiety, ya elah. Iya, dulunya hobinya ngubungin, lu ngapain lu takut amat tau bini, nongkrong sini, lu keluar lu, kayak orang bener aja lu. Ya dulu woro-woro manggilin temen-temen ya suruh nongkrong, giliran kena anxiety, ya elah. Ya nggak? Ya. Ayo dong teman-teman. Ini kamu yang berubah, cara respon sikap kamu itu loh. Kembalikan cara bermindsetnya tuh kayak dulu lagi. Jangan semua itu dipikirin sebagai ancaman buat kamu terus. Jangan gedein rasa takutnya terus. Itu tugasnya anxiety itu emang bikin kamu cemas, takut, khawatir, nggak tenang. Itu. Dan kamu harus bisa merubah, mengontrol. Di saat anxiety bikin kamu cemas, kamu rubah jadi tenang. Anxiety bikin kamu takut, kamu rubah jadi berani. Itu loh salahnya orang anxiety. Di saat anxiety bikin kamu cemas, kamu ikutin cemasnya, malah ngeluh, Bang Adit, hari ini aku cemas terus Bang Adit, PA gitu. Gue gituin PA gitu. Harusnya lo ambil sikap, respon, langsung bertindak. Bagaimana kamu merubah cemas menjadi tenang. Jangan cuma bisanya ngeluh, nanya solusi, cara. Capek lu kayak gitu setahun gak terasa. Itu loh. Orang anxiety kan kerjanya cuma nanya-nanya doang. Habis nanya, ngeluh, mikir aja kerjaannya, udah kayak ilmuwan. Mending digaji lu mikir. Ya. Ayo dong teman-teman. Dilatih ya. Terus di dalam praktekmu libatkan hatimu. Ya. Di dalam praktekmu libatkan hatimu. Bang Andit, aku takut ke mall. Bagaimana? Sanalah kamu ke mall sana. Latih. Pergi ke mall, ajak suami istrimu ya. Ajak anakmu sana. Bang Andit, aku udah ke mall. Aku udah berani ke mall. Jangan cuma sekedar berani, bisa aja. Tapi kamu libatkan hati kamu. Bagaimana kamu bisa tenang di sana, bisa bahagia di sana. Paksa nyaman, paksa ketawa, bahagia di sana gitu loh, libatkan. Karena orang anxiety kan hampa bro, hampa. Kalau nggak lu paksa, nggak lu pancing, ya nggak bakalan muncul. Tapi seiring waktu lu paksa, nanti kamu akan bahagia alami dari hatimu sendiri. Kamu akan bahagia alami, seneng alami, tenang alami. Itu ya tenang. Makanya saya bilang ketenangan alami itu sejatinya tuh kita yang menciptakan. Itu loh, makanya banyak orang anxiety yang sembuh dari anxiety nggak minum obat penenang. Banyak. Karena ketenangan sejati itu ada di diri kita sendiri. Obat penenang itu hanya alat bantu, ngebantu kita agar kita bisa tenang. Karena kodratnya orang anxiety tidak bisa menciptakan ketenangan, makanya dibantu dengan obat. Nah, orang anxiety yang bodoh, mereka itu cara sikap respon menyikapi obat itu salah. Ya, dia minum obat penenang tapi tidak pernah belajar mengontrol pikiran, mengendalikan diri, nggak pernah. Itu loh. Dia minum obat penenang tapi ngikutin anxiety terus, mikirin mati aja. Ya terus buat apa lo minum obat penenang? Ya. Tuh. Yang benar, silakan teman-teman, kalau melalui jalur medis sudah paling benar ke psikiater. Nanti kamu dikasih antidepresan, ya, dikasih obat penenang. Tapi teman-teman juga harus pinter. Pinternya apa? Ya kamu juga belajar menciptakan ketenangan. Itu loh, belajar, melatih menciptakan ketenangan. Itu loh. Karena ketenangan sejati itu kita yang menciptakan. Ya teman-teman ya. Banyak kok yang sembuh dari anxiety minum obat penenang, mereka sembuh. Banyak. Yang saya katakan, kenapa mereka bisa sembuh? Karena mereka belajar, mereka cerdas. Belajar menciptakan ketenangan, belajar mengontrol cemas dan takutnya. Ya, itu loh. Terus yang nggak minum obat penenang gimana? Bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa, karena ketenangan kan kita yang menciptakan bro. Nggak perlu pakai obat. Ya teman-teman ya. Ya silakan teman-teman, pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman mau ikutin silakan, enggak juga nggak apa-apa.
habis denger edukasi saya, besok teman-teman mau ngobatin sensasi lagi ya monggo. Yang penting teman-teman komitmen gitu loh, komitmen. Kalian udah ngobatin sensasi, setelah sensasinya udah sembuh, ya kalian harus hidup waras gitu loh, bisa menikmati hidup gitu loh. Percuma kamu ngobatin sensasi kalau kamu tetap PA, nggak bisa menikmatin hidup. Buat apa lu ngobatin sensasi? Selama lu PA, selama lu cemas dan takut, sensasi itu akan selalu melekat, muncul, dirasakan. Itu loh, karena sensasi akan selalu melekat, dirasakan di saat kita cemas dan takut. Kita habis ngobatin sensasi pusing, ya pusing, udah sembuh, terus saya ajak, ayo ke pasar yuk, ke tempat keramaian yuk. Kamu cemas, kamu takut, ya kan? Akhirnya di pasar muncul sensasi sesak napas, jantung berdebar, gemeter, keringat dingin, sempoyongan, gelisah, nggak tenang, maunya pulang. Terus buat apa lu ngobatin kepala, sakit kepala, puyeng, sedangkan gua ajak ke pasar langsung kumat sensasinya? Itu loh. Makanya saya bilang ya, saya bukan berarti nggak pro dengan obat, nggak pro dengan herbal, pro saya, tapi itu hanya untuk orang waras. Pola makan pro, orang makan saya pro, yang penting untuk orang waras. Lagi nggak waras, nggak usah gaya-gayaan pola makan deh. Yang ada takut makan kalian nanti, nggak punya percaya diri ya terkait makanan. Mau makan mikir, ini boleh nggak, ini aman nggak, ini nanti sensasi nggak, nanti kumat nggak. Itu loh. Ya, makanan itu nikmat bro, berkah bro. Di luar itu banyak gembel, gelandangan, ya. Mereka perut kosong, kedinginan, mau makan nggak bisa, nggak punya uang. Lah kita punya uang, makanan ada, tapi nggak berani makan, takut makan. Nggak bersyukur kita, orang kayak gitu nggak bersyukur. Ya, orang yang takut keluar rumah, lu lihat no tetangga lu ada yang stroke nggak? Orang tua stroke ke masjid pakai tongkat, jalannya susah, ngesot stroke, nggak ada takutnya dia ke masjid. Bahkan dia nongkrong kemana-mana, walaupun keadaannya stroke, diajak sama keluarganya berlibur, mau walaupun stroke. Lah kalian sehat, diajak mana-mana takut. Baru sensasi nyelekit di dada, ngeluhnya ngelebihin orang sakit jantung. Orang yang sakit jantung udah pasang ring aja kerja mereka, berlibur dia, bahagian keluarga dia. Nggak ngeluhnya nggak kayak kamu. Lah kamu baru sensasi nyelekit aja udah ngeluhnya ngelebihin sakit jantung. Ya, kurang bersyukur kayak gitu, itu kurang bersyukur. Jangan sampai kamu dinasehatin sama orang yang udah pasang ring nanti. Malu kamu. Ya, udah tua, bangkotan, keluar rumah takut, kalah lu sama anak PAUD. Ya, kalah sama anak PAUD. Anak PAUD diajak pergi seneng. Anak PAUD disuruh mandi, jangankan mandi, berenang nggak mau kelar-kelar. Lah orang anxiety disuruh mandi takut, sendirian takut, apa-apa takut. Dulu lu ngomong anak kena anxiety, dimomong lu sama anak. Itu loh. Ya, kedengeran nggak suara wayang? Di depan rumah saya itu ada wayang. Lagi hujan soalnya tapi di sini. Sendawa saya. Jangan kalian pikir sembuh dari anxiety nggak bisa sendawa. Sendawa lebih bisa bro. Beda bro. Lu dulu sendawa ngucapin alhamdulillah yang muslim. Yang Nasrani ngucapin puji Tuhan. Giliran kena anxiety, astagfirullah, asam lambung gua berlebih. Aduh, gas asam lambung gua berlebih. Ya Allah, sendawa dihitung-hitung sehari berapa kali PA. Ya dulu lu ngentut lagi nongkrong ya kan, ngerjain temen ya kan. Di dalam tongkrongan lu ngentut ya kan, kagak ada suaranya, pes ya kan. Baunya busuknya parah banget ya kan. Ketawa-tawa lo ya kan, modar lo cium tuh bau kentut gua busuk. Lu dulu kayak gitu ngomongnya. Sekarang orang anxiety, udah kena anxiety, ngentutnya bau busuk, mikir ya Allah ini kenapa perut gua, gas gua nih ya kan, kok kentutnya bau banget, kenapa ya, mikir aja kan, aneh orang. Aduh tunggu sebentar, ada puzzle ya enggak, ya enggak, iya dong. Tuh loh, lu sering ngencing mikir, cara ngencing mikir, ngencing berbusa mikir, ngencing kuning mikir, ya sering BAB mikir, jarang BAB mikir, aduh apa aja dipikirin. Orang kalau bermasalah di mental tuh bisa dirasakan kok oleh diri kita sendiri bro. Terutama kamu bangun tidur deh, coba orang anxiety, baru bangun tidur pertama kali kamu buka mata, bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
Orang kalau masih bermasalah di mental, baru buka mata itu udah langsung ngeluh. Udah ibaratkan selamat datang dunia mencekam. Udah, baru buka mata langsung ngeluh, udah ngeluh, mikirin penyakit, ya meratapi nasib, udah langsung kayak gitu, udah otomatis udah. Ya. Sama teman-teman. Ya. Sama, saya juga dulu ngerasain seperti itu, sama. Makanya orang anxiety senangnya kan menyamakan ya. Bang Andit ngerasain nggak? Bang Andit pernah ngalami nggak? Kalau dijawab pernah, nanya solusinya apa Bang Andit? Caranya gimana? Obatnya apa Bang Andit? Udah gitu doang hobinya. Itu aja teman-teman, kalau mau sembuh udah praktek. Tinggal berani nggak kalian praktek, gitu aja. Karena kalau kalian praktek, percaya sama saya, kamu akan tahu musuh kamu siapa. Ya. Kalau kalian mau sembuh dari anxiety, praktek sana. Di saat kamu praktek, kamu akan tahu siapa musuh kamu, itu akan tahu. Tuh. Itu loh teman-teman ya. Ya apalagi orang anxiety saat ini nggak bisa ngapa-ngapain di dalam rumah, nggak pernah keluar di dalam rumah aja, tapi ngeluh aja. Ya lu mah di dalam rumah mah nggak ada apa-apanya bro. Lebih ekstrim, lebih serem di luar rumah bro. Buset, di luar rumah mah horor itu. Makanya coba sana. Cobain biar kamu tahu tuh musuh kamu itu apa. Tuh loh, biar tahu. Ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, komentar nggak saya buka karena capek baca cuma keluhan doang. Udah itu aja keluhannya mah. Ya. Ngeluhin mikirin mati lah, mikirin mati sehari, 2 hari, sebulan, setahun dipikirin kagak mati-mati ya. Mikirin mati sampai lupa hidup. Lagi hidup mikirin mati. Buka mata, mikir mati, lagi tidur, mimpi mati, buka mata, mikir mati, tidur, mimpi mati, modar udah orang kayak gitu. Ya, mati aja dipikir, takut mati, disuruh ke masjid, takut. Mikirin mati, disuruh ke gereja, takut, modar udah sana. Ya. Kan aneh teman-teman, emang ada apa? Di tempat ibadah ada apa? Gitu loh. Coba dong kalian dulu rajin ibadahnya, ke masjid, ke gereja, ke pura, kemanapun ibadah kalian, tempat ibadah kepercayaan kalian masing-masing. Ya lah kalian sekarang ya Allah, ya masa ke tempat ibadah sendiri kok takut? Ada apa? Ada apa? Coba deh pikir, emang ada apa? Nanti teman-teman kalau udah sembuh, udah terlepas dari anxiety tuh ketawa mengingat tingkah laku kamu, perilaku kamu, cara berpikir kamu tuh ketawa. Seorang saya pernah takut ini, seorang saya pernah cara berpikirnya begini. Ketawa kamu nanti. Saat ini mungkin yang masih PA mungkin kesel ngeliat saya ngomong edukasi tuh, kesel nih orang asal ngomong cerocos baik ini, biarin aja. Berarti lu masih keras kepala, nggak sadar lu gitu loh, nggak sadar diri gitu loh. Kan orang anxiety keras kepala bro. Coba yang nasihatin, yang ngomong ini keluarganya, udah ngebatin, lu nggak ngerasain, lu nggak tahu rasanya gimana. Gue ini tersiksa, lu nggak pernah ngerti, lu nggak pernah paham apa yang gue rasain. Udah, itu batinnya orang anxiety kayak gitu semua. Ya kalau temen yang ngomong, lu gini, ya lu nggak ngerasain, ya gue sumpahin lu ngerasain kayak gue, lu kena anxiety lu. Batinnya orang anxiety gitu terus. Ya teman-teman ya. Ya, semangat teman-teman, udahlah, jangan pengennya instan. Nggak mungkin, nggak ada yang instan bro, nggak ada yang instan. Ya kamu mau sembuh dari anxiety, kamu harus kalahkan musuhmu. Ya, musuhmu ya dirimu sendiri gitu loh. Ya anxiety kan musuhnya nggak nampak, nggak ada wujudnya, tapi kita rasakan. Ya, nggak nampak wujudnya, tapi kita rasakan. Mau ngomong apa lagi? Bingung saya juga. Ya,
Kadang-kadang saya juga kasihan sama orang anxiety, dibilang kasihan tapi lucu ya. Dibilang lucu tapi kasihan, gimana coba? Ya, kalau dipikir-pikir saya ngapain kasihan sama orang anxiety? Orang anxiety aja nggak kasihan sama dirinya sendiri. Yang nyakitin kamu siapa? Kamu. Yang nakutin diri kamu siapa? Kamu. Yang bikin cemas diri kamu siapa? Kamu. Ya, kamu aja nggak kasihan sama badan kamu. Ngapain saya kasihan sama kamu? Kan gitu aja logikanya. Ya teman-teman. Itu loh. Orang anxiety tuh dikasih omongan yang positif tuh udah masuknya sedikit, tapi kalau diomongin yang menakutkan, langsung disimpan sama dia, di save langsung, udah auto save udah langsung, ya kan? Bukan save manual lagi, auto save. Kalau ada omongan yang negatif, yang menyeramkan, ya langsung ke save, kerekam sama dia. Tapi kalau omongan yang bagus, positif, udah kadang-kadang ngeblank, ya. Itu loh orang anxiety. Ayo dong teman-teman, dilatih dong kalian hidup normal kayak dulu lagi. Karena kalian dulu pernah hidup normal. Kalian bisa membedakan kok cemasnya orang normal dengan cemasnya orang anxiety, takutnya orang normal dengan takutnya orang anxiety. Bisa membedakan. Dulu kalian waktu sakit disuruh mantang sama dokter, cemas nggak? Ya, dulu waktu waras kalian kalau sakit berobat ke dokter, perut kan dipencet-pencet ya, dipencet-pencet, ditepuk-tepuk, mulut di center, ya mulut A di center. Ya, pernah dikasih obat lambung, obat mual kan pernah. Terus dokter ngajarin, nyuruh apa? Dijaga dulu ya makanannya, hindari yang pedes, asam, kecut, ngopi, ngerokok, berhenti dulu ya. Iya dok, tapi kalian nggak takut dengan makanan. Kalian hanya menjaga sementara, bukannya ditakuti. Tapi kalau kamu udah kena anxiety, disuruh jaga pola makan, kalian bukan menjaga, bukan menghindari, tapi menakuti. Makanya orang anxiety yang saat ini dengan metode pola makan, kalian mengharamkan makanan yang halal. Mengharamkan makanan yang halal. Iya, Bang Andit, aku kan sakit lambung. Lu bukan sakit lambung bro, lu PA. Orang anxiety kan gitu, kalau ditanya jawabannya sakit lambung. Lu bukan sakit lambung bro, lu PA gitu loh. Ya, ayo dong teman-teman. Udah berapa menit saya live? Saya ngomong kayak gini juga nanti besok juga teman-teman ngeluh lagi. Iya, ngeluhin sensasi lah, ngeluhin cemas lah, ngeluhin mati lah. Makanya kan orang anxiety kan hidupnya hanya mengulang-mengulang aja. Sadar nggak teman-teman anxiety? Sudah berapa lama kalian kena anxiety? Berapa bulan? Berapa tahun? Coba kamu koreksi, kalian hidup selama kena anxiety hanya mengulang dan mengulang saja. Hari ini kamu ngeluh, kemarin juga ngeluh, seminggu yang lalu juga ngeluh, ya sebulan yang lalu juga ngeluh, ya. Ngeluhin apa? Ngeluhin sensasi, ngeluhin cemas, ngeluhin takut, ngeluhin gila, ngeluhin mati, ngeluhin penyakit berat, itu terus. Terus apa bedanya kalau kamu nggak rubah sikap kamu, perilaku kamu, cara berpikir kamu? Kalau kamu nggak rubah, besok juga ngeluh. Percaya sama saya, besok juga ngeluh. Jangankan besok, minggu depan lu juga masih ngeluh. Bulan depan juga ngeluh. Tahun depan juga ngeluh. Kenapa masih ngeluh? Kenapa kok terus mengulang terus ya? Karena kamu nggak rubah sikap kamu, perilaku kamu, cara berpikir kamu. Akan terus begitu terus. Makanya orang anxiety itu dibikin nyaman. Nyamannya kamu tuh nyaman jebakan, nyaman ngeluh. Makanya orang anxiety kan kalau dengerin edukasi anxiety gini kan tenang ya dia ya. Tenang, itu tenangnya kamu jebakan bro. Jebakan. Lu kalau mau tenang ya kamu tenang secara alami, realita hidup sana. Makanya orang anxiety di saat cemas, panik, takut, senengnya apa? Nonton VT Mentor, nonton video mentor, nonton Komal Live Anxiety Mentor, baru tenang. Mereka rungkat, udah bingung dia, kelimpungan dia. Ya, sama kayak orang anxiety ya. Tenang kalau lagi ngobrol sesama penderita anxiety, tenang dia. Tapi kalau lagi nggak ngapa-ngapain, udah pelangak pelongo dia, pelangak pelongo. Itu loh teman-teman, sana loh dilatih realita hidup sana, bekerja, berlibur, bermain, walaupun sambil merasakan sensasi. Sana berlibur, bekerja, bermain, walaupun sambil merasakan cemas dan takut.
Karena rata-rata orang anxiety mereka tidak bisa bekerja, berlibur, bermain karena mereka takut dengan sensasi, mereka takut dengan cemas dan takut. Itu loh. Sadar nggak kalian teman-teman? Yang bikin kalian nggak waras itu apa? Yaitu sensasi, cemas, takut yang bikin kamu nggak waras. Yang nggak bisa bikin, yang nggak bisa bikin kamu ngapa-ngapain ya itu. Itu dia. Makanya sana, Bang Andit, aku udah kerja tapi aku ngerasain pusing, gak enak banget. Emang gak enak, menyiksa, menyakitkan. Tahu saya juga dulu sama. Saya kerja sambil ngerasain sensasi kok. Saya kerja sambil ngerasain cemas, takut kok. Tapi saya lakukan gitu loh. Udah capek saya ngobatin, manjain sensasi itu udah capek. Gak ada habisnya, gak ada ujungnya. Coba orang anxiety ngobatin sensasi. Sensasi A diobatin, setelah sembuh muncul sensasi B, cemas lagi, takut lagi, pengennya ngobatin, diobatin, sensasi B sembuh, muncul sensasi C, cemas lagi, takut lagi, pengennya ngobatin, sensasi C sembuh, muncul yang D. Itu terus, capek loh, ya. Capek. Nanti teman-teman seiring waktu teman-teman latih realita hidup, bekerja, berlibur, bermain, nongkrong, begadang, kehidupan kamu lah realita hidup. Ya, sedikit demi sedikit kamu cara berpikirnya sudah tidak menganggap itu ancaman, kamu akan tenang, kamu akan rileks bro, hidup kamu bahagia lagi. Ya, bahagia lagi. Ya. Dan teman-teman nanti akan bisa membedakan kalau udah waras, teman-teman bisa membedakan mana sensasi, mana sakit. Beda, ya. Itu loh teman-teman ya, yang dulu yang perempuan hobinya makan pedas, makan rujak. Udah gue bilang, Mbak, makan rujak jangan pedas-pedas Mbak, ntar mencret lu Mbak. Masih ngejawab lagi, ya namanya rujak mah pedas Dit, kalau mau manis mah makan permen aja. Wih ya. Habis itu makan rujak dia, ekstra pedas, gobios, keringet, enak banget Dit, siang hari bolong makan rujak begini, diupdatein status. Sorenya habis makan rujak, mencret, tapi dia nggak nyalain rujaknya bro. Kenapa nggak nyalainnya? Dia tahu konsekuensinya, makan rujak pedes ya mencret udah hal biasa, nggak cemas dia. Lah orang anxiety, ya mencret ditanya, lu mencret habis makan apa? Ya makan ini, bumbunya apa? Cara bikinnya gimana? Ya elah ribet lu. Ada sensasi ditanyain perbumbuan lu. Ya nggak boleh pakai bumbu ini, nggak boleh pakai bumbu itu, nggak boleh cara bikinnya begini, nggak boleh cara begitu. Orang PA dibikin puyeng ya gitu, makin PA. Ya gimana mau menikmati hidup ya kan? Udah dibikin pusing, akhirnya nggak percaya diri terkait makanan. Ya. Contohnya nih, saya bilang nih orang anxiety selalu menyalahkan makanan. Contoh, pagi-pagi kamu makan buah melon, ya. Yang laki-laki nih kena anxiety ya, pagi-pagi kalian dikasih buah melon sama istri. Ya, sambil nyantai di teras nih. Mama, bunda habis beli melon di pasar. Nih enak nih, seger, manis. Oh ya, makasih bunda. Kamu nyantai di teras sambil makan melon. Enak, nikmat, seger, ya kan? Itu loh. Nah, setelah itu udah selesai habis, kamu beraktivitas tuh. Nah siangnya kamu nggak sengaja scroll TikTok ya. Ada itu mentor-mentor pola makan ya kan, lagi ngajarin metode terkait buah-buahan ya enggak. Untuk penderita asam lambung, buah-buahan yang dilarang dimakan adalah diantaranya buah melon. Udah, karena melon salah satu buah yang bisa menyebabkan gas berlebih, asam lambung berlebih. Udah, dia udah lihat, nonton, denger. Sorenya dikasih melon sama istri, udah nggak berani makan. Padahal sebelum dapat informasi pagi-pagi makannya enak. Setelah baca, ngeliat, denger, ya udah dikasih lagi udah nggak berani. Yang salah apa? Melonnya? Bukan. Ini lu yang salah. Ya, karena kamu berpikir melon itu ancaman, melon itu berbahaya. Salah sendiri. Ya sama kayak mall. Nggak munafik, coba yang perempuan kalau diajak ke mall, seneng kagak dulu waktu waras? Ya, yang perempuan waktu waras diajak ke mall sama pacar sama suami, seneng kagak? Girang banget kagak? Girang kan? Coba sekarang kena anxiety diajak ke mall. Ya elah. Ya kan? Itu loh. Nyalahin mallnya nggak ada salah apa-apanya, cuma cara sikap lu aja yang sudah beda. Cara sikap lu udah nggak kayak dulu lagi. Itu loh. Ya.
Dulu lu nggak pernah menakuti mall, saat ini lu menakuti mall, keramaian, udah mikir. Ya, orang anxiety sesuatu hal yang belum terjadi dipikirkan. Ya, sesuatu yang nggak harus dipikirkan, dipikirkan. Contoh, bro, besok ada nikahan ya, anak gua nikahan, acaranya bulan apa, minggu depan, dateng ya. Udah, baru dikasih surat undangan, acaranya minggu depan, takutnya udah dari hari itu. Terus orang anxiety bukan berpikir mau datang, kagak, berpikir alasannya apa buat nggak datang. Udah itu aja. Kan lucu, bro. Ya. Ayo dong teman-teman dong bangkit. Ya saya nih edukasi, yang buat mau ngikutin cara saya silakan. Yang mau enggak nggak apa-apa. Diikutin gratis ya. Itu loh. Nggak diikutin ya nggak apa-apa. Ayo teman-teman bikin bahagia lagi dong hidup kalian. Ya. Ya. Sana yang laki-laki, yang perempuan kerja lagi. Ya, kejar lagi masa depan kamu, cita-cita kamu, karir kamu. Urus lagi ya. Yang belum nikah cari jodoh sana. Ya. Itu loh. Yang belum kerja cari kerja sana. Itu loh. Nikmatin hidup, bro. Nikmatin. Percaya sama saya, nikmatin. Nikmatin dong. Ya teman-teman anxiety kan ngelihat misalnya apa namanya, ada orang bikin status jalan-jalan berlibur, cuma bisanya ngiri doang. Ya Allah, enak banget mereka berlibur, bisa berlibur. Padahal dia kalau ngelakuin, kalau emang dia nggak memikirkan itu ancaman, dia bisa sebenarnya. Ya dia nggak bisa kan karena mikir takut, cemas, melemahkan diri sendiri, menakuti diri sendiri. Padahal kalau dia nggak nakutin diri sendiri, berlibur mah bisa dia, pergi jauh bisa dia, kerja bisa dia. Karena mereka selalu menakuti diri sendiri, melemahkan diri sendiri aja, jadi nggak bisa. Ya kayak teman-teman yang laki-laki ngeliat tuh Bang Andit udah minum kopi, ngerokok, enak banget. Beda bro ya, cara berpikir gua sama cara berpikir lu beda ya, gitu loh. Gue ngerokok itu gue mikirnya apa? Enak, tenang, rileks. Ngopi, tenang, enak, rileks. Lalu ngerokok ngopi, yang lu pikirin apa? Ya kan, takut sensasi, pantangan, nanti pusing, nanti ini, nanti itu. Modar sekalian, nyalain kopi, nyalain rokok. Ya orang anxiety suka nyalain semuanya. Nyalain ambulan lah, nyalain suara toa masjid lah, nyalain orang datang ke rumah lah. Ya, nyalain suara burung lah. Ya, disalahin semua. Iya. Takut suara burung, apa itu sakit lambung? Takut suara toa masjid, innalillahi, apa itu sakit lambung? Hah? Kayak gitu sakit lambung, bro. Kagak, mental, bro. Tapi masih aja lu keras kepala ngobatin lambung. Ya. Kalau anxiety, saya di sini ngomong bicara ranah anxiety. Anxiety bisa berkaitan dengan lambung karena berkaitan dengan asam lambung. Ya, asam lambung kita berlebih karena kita cemas dan takut. Setelah berlebih berimbas terhadap lambung, tapi bukan berarti lambung yang diobatin, gitu loh. Lu ngobatin lambung, kalau lu cemas takut terus ya sama aja, asam lambung lu berlebih. Ya, lu coba aja lu minum. Udah berapa merek obat yang lu minum? Ya. Yang itu yang teman-teman anxiety yang udah datang ke spesialis penyakit dalam, gastro, lo kok dirujuk ke poli jiwa, aneh nggak lo? Ya, udah ke dokter umum kek, spesialis kek, ujung-ujungnya dirujuk poli jiwa. Padahal sensasinya yang lo rasain banyak, kenapa dirujuk poli jiwa? Udah, lo tanya aja sama diri lo sendiri. Ya, udah dirujuk poli jiwa masih aja ngurusin lambung, PA gitu loh. Ya teman-teman ya. Ayo dong bangkit teman-teman. Bangkit. Ya. Koreksi diri teman-teman, asam lambung kalian berlebih disertai kecemasan atau tanpa kecemasan.
Kalau memang asam lambung kalian tanpa kecemasan, kalian minum obat sembuh, minum herbal sembuh, jaga pola makan sembuh, bahkan istirahat aja sembuh. Ya, kalau memang teman-teman tanpa kecemasan. Tuh. Ya, teman-teman ya. Jangan kalian berpikir saya nggak pro dengan obat herbal pola makan lambung. Beda bro, lu kalau mau pakai metode itu, maka teman-teman harus waras dulu. Kalau nggak waras nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Lu mau minum obat lambung ke, ya kalau lu nggak waras, mikirin takut mati, udah ada suara innalillahi, gua ajak nyelawat, kumat lu. Buat apa lu minum obat lambung? Itu loh. Nah, kalau lu waras, ya lu sakit lambung, lu waras, lu minum obat lambung, walaupun lu lagi sakit, ada tetangga meninggal, lu dateng. Makanya lu lihat dong, sakitnya orang waras, walaupun lagi keadaan gak enak badan, ada tetangga meninggal, nyelawat mereka. Itu loh. Walaupun badannya gak enak, dipanggil bos, pimpinannya harus kerja, berangkat dia kerja, walaupun badannya gak enak. Itu loh. Ya. Beda, makanya sadar diri gitu loh. Sadar diri gitu. Kalau kalian nggak sadar diri, kasihan loh yang harusnya duitnya dipakai buat biaya anak sekolah, kamu pakai cuma-cuma buat mengatasnamakan ikhtiar, buat ngurusin diri kamu sendiri itu loh. Padahal duitnya lebih bermanfaat buat ngurusin anak kamu sekolah. Itu loh. Ya, lebih baik duitnya dipakai buat beli beras, dipakai kasih orang tua. Ya, masih keras kepala cari obat, siapa tahu cocok, siapa tahu sembuh. Semakin mahal artinya semakin paten, semakin meyakinkan, anjay. Ya. Itu loh teman-teman ya. Misalnya di sini saya bukan edukasi anxiety, kalian orang waras, kalian tidak anxiety. Misalnya nanya, "Bang Andit, aku lagi ngerasain asam lambung aku naik nih Bang Andit, merasakan sensasi ini Bang Andit, minta solusinya." Ya minum obat sana. Saya gituin. Ya, kalau room ini orang waras ya, ngerasain sensasi ini Bang Andit, minum obat sana. Orang normal ya, di saat mereka lagi sakit pusing, minum obat sakit kepala. Setelah sembuh, ya mereka beraktivitas, bekerja, berlibur, bermain, tanpa mengingat sakit kepalanya, tanpa memperlakukan dirinya kayak orang sakit, tanpa cemas, tanpa khawatir, bahagia dia. Orang waras lagi diare, minum obat diare, sembuh. Setelah sembuh, bekerja lagi dia, tanpa mengingat diarenya, tanpa mikirin sensasi. Itu loh. Ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman paham lah ya yang saya maksud. Itu. Yang belum paham ya nggak apa-apa. Ya, mau diikutin monggo, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Terus juga untuk teman-teman mentor ya, saya yakin mentor-mentor lambung, pola makan, apalagi bakul herbal, ada yang nonton live saya. Saya minta maaf ya apabila omongan saya nggak enak nyakitin di telinga teman-teman, mohon maaf. Ya, karena di sini saya mengedukasi menurut dari pengalaman pribadi saya. Selama teman-teman masih tidak waras, percuma ngobatin segala apapun obat, nggak ada. Disinilah saya berbicara biar menyadarkan teman-teman. Ya, bukannya saya berarti nggak pro dengan teman-teman. Beda kalau teman-teman mengajarkan untuk orang waras bagus, tapi kalau untuk orang yang nggak waras percuma ya. Itu aja, mohon maaf ya. Mohon maaf, kayaknya udah cukup ya. Live-nya udah lumayan juga, udah 2 jam ada kali ya, atau 1 jam setengah. Ya mohon maaf ya teman-teman apabila di dalam live TikTok kali ini ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti perasaan teman-teman. Saya minta maaf, nggak ada niat saya untuk menyinggung perasaan teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa kembali seperti dulu lagi, bisa bahagia, bisa menikmati kehidupan, ya teman-teman bisa ngebanggain orang tua lagi, bahagiain keluarga lagi, ya teman-teman. Kasihan banyak orang yang sayang dan peduli dengan kamu, ya banyak, mereka itu kangen dengan senyum kamu, tawa kamu, ceria kamu, mereka rindu dengan berlibur bersama dengan diri kamu, ya. Ayo teman-teman bangkit, ya jangan mau kalian lemah terus, jangan mau ya. Badan kamu gimana diri kamu melemahkan diri kamu, ya kamu akan lemah. Kalau kamu menguatkan diri kamu akan kuat. Bisa atau tidak semua tergantung dari diri kamu. Ingat, obat adalah praktek adalah obat, karena anxiety obatnya diri kita sendiri ya. Ya mohon maaf teman-teman, jadi saya beredukasi terkait anxiety menurut dari pengalaman pribadi saya ya.
pengalaman pribadi saya sebagai mantan penderita anxiety. Saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.